Pak dosen yang akan membimbing kami, mengajarkan kami Tuhan, apapun pengajaran pada malam hari ini, biarlah Tuhan, biarlah kami belajar dan boleh kami mengerti apa kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Nya. Memberkati teman-teman kami yang belum hadir Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang membimbing setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar pada malam hari. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Kita tunggu sebentar ya, masih ada ya 1-2 menit lagi. Gimana pelayanannya Pak Deni? Untuk sementara ini saya belum dapat saya gereja masih belum ada yang menetap gitu Pak. Oh, nggak apa-apa, pelayan juga bisa pindah-pindah juga. Selama Roh Kudus belum menentukan Bapak bergereja di mana, melayani di mana, lakukan saja keliling-keliling. Nanti keliling-keliling itu juga dituntun Roh Kudus kok. Bertemu dengan siapa, iya bertemu dengan siapa, melayani di mana, itu kan harus mengikuti kehendak Tuhan ya, bukan maunya kita. Bukan asal gerejanya gede, bukan asal gerejanya AC-nya dingin, jemaatnya banyak. Tapi apa maunya Tuhan? Tuhan menghendaki kita melayani di mana, beribadah di mana, bekerja sama dengan siapa, yaitu renungkan. Doakan sungguh-sungguh. Roh Kudus pasti akan menuntun. Meskipun mungkin jalannya itu berliku gitu ya, pasti dituntun nanti. Tenang saja Pak, semangat. Pak Gusti sehat kan? Sehat Pak, puji Tuhan. Puji Tuhan. Selalu sehat. Soalnya musim hujan ya, tadi saya pulang makan tuh kehujanan. Langsung saya langsung minum vitamin C. Tadi cepat keluar saya juga jangan. Ya. Memang musimnya. Halo, selamat malam. Salam, selamat malam Bu Yeni. Oke, kita sudah berdoa, kita mulai karena sudah lewat 4 menit. Saya senang ya semuanya on time seperti ini ya. Itu menunjukkan kita sudah mulai disiplin menghargai waktu yang Tuhan beri. Karena pelayanan tuh bisa dilihat dari bagaimana kita menghargai waktu yang Tuhan beri. Kalau bisa kita yang menunggu, jangan sampai yang jemaat yang menunggu. Jadi kita yang melayani, kita kalau bisa 30 menit sebelumnya datang, jangan biarkan jemaat yang menunggu. Atau orang yang mengundang kita menunggu. Kita yang harus datang lebih awal. Itu menunjukkan kita laskar Kristus, disiplin waktu. Oke, kita... Lebih bagusnya lagi pasang 1 jam lebih lah biar kalau ada yang seri-seri jadi enak. Ya, betul. Betul sekali itu. Ada kebersamaan ya, memupuk kebersamaan juga ya Bu Jenny ya. Oke, kita mulai ya. Sudah lewat 5 menit. Kita masuk ke sesi ketiga, mata kuliah bidat-bidat. Kita memulai dengan aliran sesat yang modern ya, Saksi Yehova dan Mormon ya. Tapi sebenarnya mereka itu saksi-saksi palsu ya, di tepatnya. Kalau mereka menjuluki dirinya saksi Yehova, kalau kita mengklaim kita turuti saja, dia anggap dirinya sudah benar nanti. Jadi mereka sebenarnya adalah saksi-saksi palsu Yehova ya, Jehovah Witness. Kita melihat sebentar latar belakang singkatnya.
Shalom Pak Anto, kita baru mulai. Ya, kita lanjut ya. Bisa dimatikan dulu mic-nya. Di-mute dulu Pak Anto. Mic-nya dia di-mute dulu Pak Anto, biar bisa di-mute. Bisa di-mute Pak Anto? Shalom. Halo, Ya, silakan dimatikan. Oke. Kita masuk ke saksi-saksi palsu Yehova Witness. Latar belakang singkatnya itu didirikan oleh Charles T. Russell sekitar akhir abad ke-19 di Amerika. Dikenal melalui organisasi Watchtower Bible and Tract Society. Jadi mereka memiliki Bible sendiri ya, terjemahan menurut versi mereka sendiri, di mana yang berkaitan dengan keilahian Kristus itu tidak dicantumkan oleh mereka. Mereka mengklaim dirinya sebagai satu-satunya organisasi Allah yang benar di dunia. Jadi ini polanya seperti ini ya, di mana suatu gereja atau kelompok ataupun organisasi apapun yang mengklaim dirinya itu satu-satunya yang paling benar, biasanya disitulah sumber kesesatan, sumber penyimpangan. Ada something wrong di sana. Karena kalau kita mengikut Yesus yang datang ke dunia itu menebus orang berdosa, itu Roh Kudus akan mengingatkan bahwa kita orang berdosa yang tidak mungkin bisa atau berhak mengklaim diri sebagai yang paling benar. Yang kedua, inti ajaran dari saksi Yehova itu, mereka menolak terhadap Tritunggal. Jadi mengajarkan bahwa Yehova saja adalah Allah sejati. Yesus bukan Allah, melainkan ciptaan pertama. Jadi mirip-mirip Unitarian ya. Yesus bukan Allah, melainkan ciptaan pertama, malaikat Mikael yang menjelma menjadi manusia. Jadi mirip sekali dengan Unitarian ya, saudara bisa googling Unitarian. Yang berikutnya mereka inti ajarannya Roh Kudus bukan pribadi, tetapi kekuatan aktif Allah. Nah ini yang menyerempet seperti ini mulai semakin marak ya di gereja-gereja tertentu ya. Mereka tidak lagi menganggap Kristus sebagai pribadi Allah Tritunggal, tetapi sekedar sebagai kekuatan Allah saja. Itu mirip-mirip di gereja-gereja tertentu. Itu pentingnya ya saudara mengunjungi gereja-gereja yang lain selain sinode saudara untuk melihat bagaimana ajaran gereja tersebut, apakah alkitabiah atau tidak. Gitu. Jadi loncat-loncat gereja itu ada pelajaran di sana yang membuat kita tumbuh. Sepanjang saudara tunduk pada firman Tuhan, tetap berpusat pada Yesus, saudara tidak akan tergoyahkan. Sekalipun ajaran mereka menyimpang atau bahkan sesat. Saudara cukup melihat, oh ajarannya menyimpang ini. Ya sudah, tinggalkan, cari gereja lain. Itu bagian juga dari proses untuk menumbuhkan kedewasaan iman kita. Kalau kita tidak diuji dengan hal-hal yang seperti itu dari pihak lain, kita hanya bisa mengklaim bahwa sinode kita aja yang paling benar, atau chauvinisme gitu yang berlebihan, percaya diri yang terlalu berlebihan, seolah-olah gerejaku ini sudah teruji sekian abad. Nah kalau gerejanya dari tempo waktu yang cukup lama masih bisa dimaklumi ya, apalagi ajarannya mendekati Alkitabiah. Tapi kalau yang baru-baru ini kan banyak sekali gereja-gereja kontemporer yang antara lain juga menolak keilahian Kristus, tapi sebenarnya di luar
seolah-olah menganggap itu percaya kepada Kristus, jadi harus diuji. Karena itu firman Tuhan mengatakan, ujilah dan peganglah yang baik. Jadi mengujinya yaitu dengan firman Tuhan. Kalau saudara tidak peka terhadap hal-hal yang seperti itu, bagaimana bisa menguji? Berikutnya, kristologi mereka itu sesat ya. Jadi mereka menganggap Yesus tidak bangkit secara jasmani. Kemudian mereka juga menganggap penebusan Kristus dianggap terbatas dan tidak final. Kemudian mengajarkan juga keselamatan diperoleh melalui kesetiaan pada organisasi. Karena itu saksi Yehova itu unik ya, sekalipun mereka sekte sesat ya. Pernah satu kali ada KKR yang luar biasa besar di Surabaya. Itu saya diceritain oleh seorang hamba Tuhan yang pernah ikut. Itu jemaatnya itu tenang sekali saudara. Dari anak-anak sampai orang dewasa itu tenang sekali, tertib sekali. Yang anak-anak juga nggak ada suara, nggak ada keributan, pokoknya tertib sekali. Jadi berbeda dengan gereja-gereja kontemporer yang lebih banyak seperti entertainment ya daripada beribadah. Ini mereka tertib sekali. Tapi waspada, dari ajaran mereka kelihatan sesat, menolak Yesus sebagai Tuhan, menolak Tritunggal, dan banyak lagi kesesatan-kesesatan yang lainnya. Jadi kesesatan dalam kristologi tetap ya. Bisa dilihat bahwa Yesus, menurut mereka Yesus tidak dibangkitkan secara jasmani. Penebusan Kristus itu mereka anggap sebagai terbatas dan tidak final. Mereka juga menganggap keselamatan diperoleh melalui kesetiaan kepada organisasi. Membandingkan Alkitab mengajarkan kita untuk setia hanya kepada juru selamat kita, yang memberikan jaminan pasti hidup yang kekal. Bukan kepada pendeta, bukan kepada pastor, bukan kepada organisasi, bukan kepada sinode. Jadi kita bisa melihat ya, kesesatan mereka dalam hal ini ya. Kemudian dalam hal otoritas kitab suci ya. Tadi saya jelaskan sekilas bahwa mereka mempunyai kitab suci versi sendiri ya. Watchtower ya. Mereka menggunakan New World Translation, NWT ya, yang memanipulasi teks Alkitab untuk menyesuaikan doktrin atau pengajaran mereka. Misalnya dalam hal Yohanes 1 ayat 1 itu sudah mereka rubah total menurut versi mereka sendiri. Bunyinya tidak sama seperti LI, tidak sama seperti King James, tidak sama seperti kitab suci yang lainnya. Coba kita, siapa ini yang bergabung ya? Salam Pisilia, kita baru mulai. Jadi mereka menggunakan New World Translation. Ya, shalom, yes, dimute dulu ya. Kemudian mereka juga dalam hal otoritas Alkitab itu, kitab suci itu mereka menyatakan bahwa otoritas tertinggi bukan Alkitab, bukan kitab suci, tetapi governing body. Nah, governing body, saudara bisa googling nanti apa itu governing body menurut saksi Yehova ya. Kemudian dalam hal eskatologi yang keliru. Eskatologi itu pengharapan akhir-akhir zaman ya. Kalau kita kan mengikuti kitab Wahyu seperti yang diberitakan oleh kitab Wahyu dan sebagainya. Mereka berkali-kali menetapkan tentang tanggal akhir zaman, tetapi gagal ya, semacam pernubuat gitu ya. Kiamat tanggal sekian, ternyata nggak terjadi. Nah prinsipnya kalau ada yang meramalkan tentang hari kiamat atau kedatangan Yesus, dan itu tidak terbukti, itu kita sudah cukup untuk mengklaim mereka adalah nabi palsu atau sesat. Karena apa yang mereka berani katakan untuk dinubuatkan dan tidak terjadi. Dan itu juga berlaku untuk gereja-gereja Kristen ya. Kalau ada yang hamba Tuhan yang dengan berani mengatakan bernubuat, sementara nubuatnya kemudian hari tidak terjadi, cukup kita mengklaim bahwa itu adalah nabi palsu.
hamba Tuhan palsu. Dan jangan saudara takut untuk entah itu mengkritiknya atau keluar dari kelompok mereka, itu sudah pasti palsu. Karena kitab suci sudah menggambarkannya, barang siapa yang bernubuat tapi nubuatnya tidak terjadi, yaitu nabi palsu. Maka jangan takut atau gentar terhadap mereka. Mereka menganggap di dalam hal eskatologi itu hanya 140.000 orang yang akan memerintah bersama Kristus di surga, lainnya hidup di bumi. Jadi kalau ini dibablaskan gitu ya, kalau yang selamat itu hanya 144.000, ngapain mereka dari rumah ke rumah mengabarkan Injil dalam tanda petik Injil kesesatan saksi Yehova? Kalau memang mereka nanti setelah meninggal itu bukan di neraka, tapi hanya annihilation, dimusnahkan. Dan ngapain kamu capek-capek memberitakan Injil? Kalau memang neraka itu tidak ada, dan upah dosa dalam maut itu tidak ada, ngapain capek-capek memberitakan Injil kepada kita, kepada kami? Iya kan? Kalau memang yang selamat cuma 144.000 orang, ngapain kamu capek-capek melayani? Kalau Kristen kan beda. Kami orang berdosa, yang sangat-sangat berdosa, yang seharusnya binasa. Tapi kami ditebus mendapatkan anugerah Allah melalui Kristus di kayu salib. Dan iman kami kepada Dia itu yang menghapus dosa-dosa kami, yang menyelamatkan kami. Karena itu kami dimampukan untuk bisa berbuat baik. Berbeda dengan mereka. Jadi motivasinya sudah berbeda. Nah ini dia ciri-ciri kesesatan dari saksi Yehova ya. Yang pertama tentu kita sudah tahu menyangkal keilahian Kristus. Mereka mengajarkan keselamatan berbasis pada perbuatan dan loyalitas organisasi. Sebenarnya ada di dalam dunia ini cuma dua saudara, agama itu. Dua macam agama. Yang pertama, agama yang mendasarkan pada perbuatan baik, keselamatannya karena perbuatan baik, dan agama yang mendasarkan keselamatan hanya karena iman. Dasarnya cuma ada dua itu aja. Sisanya ada yang kompromi, perbuatan plus iman, perbuatan baik plus iman. Tetapi dasarnya hanya ada dua itu, dua kutub besar. Agama perbuatan baik atau agama iman. Yang satu menekankan perbuatan baik mati-matian, mengabaikan iman. Yang satunya iman, perbuatan baik itu hanya bukti bahwa dia sudah diselamatkan, maka dia mampu berbuat baik. Jadi berbuat baiknya bukan karena pamrih. Perbuatan baiknya juga karena dari dia, itu pun juga anugerah. Bahkan iman kepada Yesus itu pun anugerah juga. Jadi apa yang disombongkan? Tidak ada. Kemudian kesesatan yang lain ada eksklusivisme ekstrim. Semua gereja yang lain dianggap sesat. Nah ini tadi yang sudah saya bicarakan ya. Suatu gereja atau golongan ataupun organisasi yang menganggap dirinya paling benar, paling suci, paling saleh atau paling-paling lah pokoknya yang itu biasanya itu yang paling sesat, paling menyimpang dan ada something wrong. Minimal ada something wrong. Ada sesuatu yang salah di sana. Nah, kalau saudara beribadah di tempat yang model seperti itu, ya cari saudara gereja yang lain. Tidak apa-apa keliling-keliling, nggak apa-apa sambil saudara. Yang penting saudara sungguh-sungguh mencari kebenaran. Roh Kudus pasti pimpin saudara. Gereja A, gereja B, nanti pelan-pelan saudara tahu, oh gereja ini dulu kelemahannya begini, keunggulannya begini. Saudara akan tahu. Kemudian ciri kesesatan yang lain adalah kontrol doktrinal yang ketat dan isolasi anggota. Biasanya kayak sekte gitu. Anggotanya diisolasi supaya tidak lari. Sama seperti gereja setan, Children of God, sekte-sekte kan seperti itu. Menutup diri semua anggotanya supaya tidak keluar. Nah kalau gereja saudara dalam tanda petik juga melakukan itu, jadi sebenarnya juga melakukan praktek yang hampir sama dengan saksi Yehova. Saya pernah ya,
waktu pelayanan penginjilan misi bareng-bareng dengan yang pertama kali, bareng dengan beberapa teman, 3 orang gitu ya. Itu kami disidang oleh pengurus yang lama ya, pengurus yang lama sekali. Dia paling lama jadi pengurus. Nah, gereja kami itu kecil, jadi kalau ada yang tidak hadir, maka kelihatan sekali kursinya kosong. Nah, kami disidang dengan harapan gembala kami akan memberikan hukuman kepada kami. Tapi ternyata apa yang terjadi? Gembala kami ngomong, lebih baik dia keluar memberitakan Injil, memberitakan firman, daripada hanya duduk-duduk di gereja seminggu sekali mendengarkan tapi tidak berbuat apa-apa. Langsung. Tidak ada omongan selanjutnya, sudah. Langsung saat itu juga rapatnya ditutup. Jadi dengan begitu akhirnya kami makin giat melayani. Gereja memang dipanggil untuk keluar. Kata gereja itu pergi keluar. Nah, kalau banyak kumpul-kumpul di dalam, ya itu bukan gereja, itu mirip gereja ya sudah. Yang kedua, tadi saksi Yehova ya sekilas. Yang kedua ini Mormon, ini gendeng juga, ini sinting juga ya. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Gereja dari orang-orang suci akhir zaman. Balik lagi, kalau menganggap dirinya suci, berbeda dengan Paulus, waktu dia bertobat itu disadarkan Roh Kudus. Di antara mereka akulah yang paling berdosa. Orang yang sudah ditebus oleh Roh Kudus, oleh Juru Selamat, itu pasti Roh Kudus menelanjangi semua dosa-dosa yang melihat betapa buruknya kita, betapa hitam legamnya kita. Sehingga kita butuh Yesus. Tapi orang-orang sesat ini kelihatan, saudara bisa melihatnya. Mereka seperti merasa dirinya cukup baik, merasa suci, ya akhirnya tersesat. Yesus datang untuk orang berdosa, bukan orang yang benar. Karena itu gereja itu sebenarnya kumpulan orang rongsoan-rongsoan. Ya. Kalau ada gereja yang menolak orang yang rusak, ya dan saudara menjadi pengurus di sana, ya lebih baik bersuara. Bahwa gereja memang datang, Yesus datang untuk orang berdosa, dan gereja memang tempat orang-orang rongsoan. Di mana Yesus sudah menebus dan mengasihinya. Sepanjang dia sudah bertobat, Tuhan sudah mengampuninya, selesai sudah. Jangan dia otak-atik lagi. Nah kita lihat ya, Mormon latar belakang singkatnya. Didirikan Joseph Smith 1830 dari Amerika. Dia mengklaim menerima wahyu baru melalui malaikat Moroni. Nah bandingkan ya, dengan banyak hamba-hamba Tuhan zaman sekarang yang tidak jelas belajarnya di mana, dan anti kritik dan merendahkan Alkitab firman Tuhan. Sedikit-sedikit Tuhan berbicara, sedikit-sedikit Tuhan berbicara. Tapi apa yang dia bicarakan itu sama sekali tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak, bahkan bertentangan, tidak selaras dengan firman Tuhan. Nah kalau demikian tolak saudara yang demikian. Saudara mengeceknya itu hanya sesuai tidak dengan firman Tuhan, bertabrakan dengan firman Tuhan, tidak. Berani kritis ya saudara. Sepanjang kritik itu didasarkan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak sesuai ya jangan dilakukan. Kemudian mereka juga menggunakan Alkitab plus kitab Mormon. Jadi mereka punya double kitab ya. Doctrine and Covenants dan Pearl of Great Price. Nah, saudara bisa menggalinya nanti di Google apa itu. Tapi ajaran Mormon ini terlalu buruk ya. Hanya orang-orang yang memang bukan orang pilihan yang tertarik untuk gabung ke sana ya. Itu Mormon tuh biasanya cirinya dua orang yang berpakaian rapi putih hitam pakai dasi. Kemudian ada name tags itu. Jadi mirip saksi Yehova ya. Kalau saksi Yehova kan pakainya bisa bebas, tapi kalau yang putih hitam itu Mormon biasanya. Jadi mereka menggunakan Alkitab plus kitab Mormon. Nah sama gereja-gereja kontemporer kan banyak segitu juga. Alkitab plus Tuhan berbicara.
Roh Kudus tidak mungkin berbicara di luar kitab suci, di luar buku karangnya sendiri. Jadi jangan mau ditipu oleh hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba palsu yang mengaku Tuhan berbicara, tapi cek. Kalau dia ngomong sedikit-sedikit Tuhan berbicara, tapi sebenarnya tidak mengambil dari kitab suci, ya abaikan. Itu pasti cuma ngobrol. Nah, kita melihat sekarang inti ajaran Mormon. Konsep Allah yang menyimpang. Yang pertama, konsep tentang hal Allah itu menyimpang. Menurut mereka Allah Bapa dahulu adalah manusia yang berkembang menjadi Allah. Nah, ini kan ajaran sinting. Terlalu konyol kalau diterima. Kemudian mereka percaya bahwa manusia dapat menjadi Allah. Ini sinting juga. Mereka mempunyai doktrin exaltation, di mana manusia dapat menjadi Allah. Ini kegilaan. Kemudian menolak monoteisme Alkitabiah. Mereka lebih menganut pluralitas Allah. Jadi bukan pluralitas agama, tapi menganut pluralitas Allah. Ya, karena mereka menganut bahwa mereka bisa menjadi Allah kalau sudah sempurna, maka ya cocok menganut pluralitas Allah. Kemudian dalam hal kristologi mereka juga menyimpang. Mereka menyatakan Yesus adalah anak roh. Yesus adalah anak roh Allah, saudara dari Lucifer. Nah, ini kan ajaran sinting. Kemudian mereka menganggap bahwa Kristus bukan Allah yang kekal, melainkan makhluk yang ditinggikan. Nah, ini penghujatan, saudara. Hanya orang bodoh dalam hal rohani kalau mau menerima ajaran sesat seperti ini. Ya 11-12 lah dengan saksi Yehova. Kemudian mereka berbicara juga wahyu tambahan. Ya ini hampir sama seperti banyak gereja-gereja kontemporer juga mempercayai wahyu tambahannya. Mereka enggak hanya merasa cukup dari kitab suci, tapi mereka menambahkan dengan Tuhan berbicara, menambahkan dengan mimpi, penglihatan, tanda-tanda mujizat dan sebagainya. Nah, kalau kita merasa tidak cukup dari kitab suci saja, setan akan menyediakan kebutuhan itu sudah sisanya. Karena itu kesesatan dan penyimpangan diawali dengan merasa tidak cukup dari firman Tuhan saja. Atau mengabaikan firman Tuhan yang konyol. Nah, kalau di tempat saudara melayani atau gerejanya seperti itu, segera tinggalkan saudara. Cari gereja yang benar-benar menggali firman Tuhan. Mereka mengklaim wahyu berkelanjutan yang setara atau bahkan melampaui Alkitab. Ini kan banyak juga yang pengertian seperti ini yang dianut oleh beberapa hamba Tuhan di luar sana. Mungkin saudara pernah mendengar statement seperti ini. Wahyu berkelanjutan yang setara atau bahkan melampaui Alkitab. Nah, waspadai ini dari Mormon, saudara. Jangan-jangan hamba Tuhan tersebut dari Mormon yang menyelinap. Karena firman Tuhan kan sudah mengingatkan kita bahwa mereka ada di tengah-tengah kamu. Bahkan mereka berani tampil di mimbar. Itu salahnya juga majelis sama orang-orang gereja ya, yang mengundang orang tanpa mengeceknya. Bagaimana ajarannya sebelumnya dan sebagainya. Mereka menyangkal finalitas kanon kitab suci. Nah ini sebenarnya gereja-gereja tertentu juga sama seperti ini juga. Menganggap, oh Tuhan bisa berbicara lain. Atau lebih parah sebagai kanon kedua. Dengan alasan bahwa Tuhan kan Maha Kuasa, bisa berfirman lebih yang tidak ditulis dalam kitab suci. Kalau merasa tidak cukup seperti itu, roh lain bisa masuk. Termasuk dalam hal yang lain juga. Oh, nggak mungkin dong keselamatan hanya dari Yesus. Harus plus perbuatan, harus plus yang lain, plus ini, plus itu, plus itu. Kemudian dalam hal keselamatan berlapis.
Menurut mereka, menurut Mormon, keselamatan diperoleh melalui iman plus ketaatan hukum Mormon dan ritual bait suci. Ini kegilaan juga ya. Kemudian memiliki tingkat surga, celestial, terrestrial, telestial. Nah ini bahasa-bahasa mereka tidak perlu dipelajari, saudara. Tapi kalau saudara mau mencari di Google boleh, sekedar tahu saja. Jangan pernah tertarik pada hal yang demikian. Di kelas apa itu ya? Di kelas filsafat itu kan ada yang juga yang bertanya, dia ikut kelompok-kelompok ini. Ya saya bilang, ya ibu ikut kelompok-kelompok yang demikian ya akhirnya terseret. Kalau imannya belum terbangun kuat, ikut dispos baru satu kali pertemuan, baru satu mata kuliah, kemudian ikut kelompok-kelompok yang aneh-aneh seperti itu ya terbawa, saudara. Saya bisa sharing kepada Bu Jesi yang sudah 2,5 tahun mengikuti STOS. Bagaimana berjuang di dalam kita mengenal kebenaran itu bukan hal yang instan, butuh proses. Banyak yang orang pengen mengenal kebenaran shortcut. Kalau bisa 2-3 kali pertemuan, 2 mata kuliah itu sudah langsung naik mimbar. Itu konyolnya orang, merasa dirinya sudah layak. Padahal tidak tahu apa yang dia beritakan, apa. Dia mengajar apa, dia melayani apa. Kurang jelas. Nah sekarang kita lihat ciri-ciri kesesatannya. Mereka menolak keunikan dan kekekalan Allah. Mereka menambahkan wahyu di luar Alkitab. Nah ini juga terjadi di banyak gereja kontemporer. Keselamatan tidak oleh anugerah semata ini juga ada di dalam beberapa gereja kontemporer. Bahasa Kristen digunakan tetapi maknanya diubah total. Jadi pokoknya kesimpulannya hanya orang yang terlalu bodoh di dalam hal rohani yang bisa menerima ajaran Mormonnya. Tapi jangan salah saudara, mereka meskipun sesat ya, Mormon ini dalam hal seperti jaringan dunia kerja, mereka menguasai dunia. Kayak J.W. Marriott itu kan dari Mormon juga. Mereka ada aturan bahwa mereka sejak kecil bekerja untuk kelompok mereka, untuk aliran mereka, mempersembahkan untuk organisasi mereka. Beda dengan kita ya. Kita dalam hal yang kecil saja seringkali meremehkan. Mereka mau berkorban, saudara. Benar-benar mereka bekerja untuk kelompoknya sendiri. Nah, apakah kita seperti itu? Mereka sebenarnya lebih mendekati gereja mula-mula, saudara. Gereja mula-mula saling mencukupkan kebutuhan. Yang kelebihan mencukupkan kebutuhan yang kekurangan. Tapi dalam kekristenan lain, hal-hal yang seperti itu sudah langka kita temui dalam gereja kekristenan sinode manapun. Jarang mengikuti gereja mula-mula. Yang penting gerejaku gede, AC-nya dingin. Ya itu yang di sisi lain kita bisa malu terhadap penyesat-penyesat itu ya. Harusnya kita mengerti kebenaran, kita lebih dari mereka. Jadi etos kerja mereka itu luar biasa ya untuk kelompok mereka. Seharusnya kita yang mengerti kebenaran itu, kita kerja melayani Tuhan lebih mati-matian. Kita support pelayanan siapapun dari sinode manapun sepanjang Alkitab dia mati-matian. Bukan hanya cuek, tapi mati-matian. Ya support dalam hal apa saja, dalam hal pikiran, tenaga, waktu, dana, doa. Apakah kita berkorban? Karena berkorban itu ciri kekristenan ya. Kalau tidak mau berkorban ya repot. Makanya jangan heran kalau misalnya saudara melihat saya mengeluarkan anggota-anggota STOS yang saya nilai tidak layak gitu, sebagai calon hamba Tuhan. Tidak berani berkorban, tidak menghargai waktu. Kita mau berharap jadi hamba Tuhan yang model gimana orang yang seperti itu? Tidak
bisa, saudara. Kita harus memperhatikan hal yang dari kecil. Kalau dia tidak setia dalam hal kecil, ya bagaimana dia diberi tanggung jawab yang besar. Kemudian kita lihat penilaian teologis Alkitabiah ya. Dinilai dari standar ortodoksi Kristen. Allah Tritunggal, coba kita lihat di Matius 28 ayat 19, Pak Gusti bisa minta tolong bacakan. Mic-nya dinyalakan, Pak. Atau siapa saja yang sudah ketemu Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, jangan ditambah-tambahin yaitu Tuhan Yesus ya. Itu artinya berbeda, saudara. Makna teologisnya sudah berbeda, lebih mirip ke Sapelian ya. Atau Oneness. Gitu ya. Kemudian standar ortodoksi Kristen yang lainnya, Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, jelas bahwa Yesus adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Yang seperti ini ditolak oleh mereka ya. Oleh penyesat-penyesat itu ya. Ya sebenarnya gereja manapun yang menolak seperti itu ya bisa kita bilang sesat sebenarnya. Mungkin secara terselubung. Yang terselubung itu malah yang bahaya. Sama seperti uang asli, yang uang palsu. Uang palsu yang paling berbahaya adalah yang paling mirip dengan yang asli. Kekristenan juga gitu. Para penyesat itu yang paling berbahaya kalau paling mirip dengan kekristenan aslinya. Yaitu yang bahaya. Mirip tapi sebenarnya bukan. Keselamatan oleh anugerah melalui iman. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, cocok ya dengan ayat Roma ya. Semua dari dia, oleh dia, dan bagi dia. Kalau kita bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, iman itu pun dianugerahkan oleh dia. Jadi untuk apa kita sombong? Kalau kita tidak dilahir barukan oleh Roh Kudus melalui firman-Nya, kita ini bisu, buta, tuli terhadap kebenaran. Mulai sekarang saya berharap saudara bukan lagi antroposentris, saya menjadi pribadi yang baru, pribadi yang teosentris atau kristosentris. Kalau saudara ingin tahu yang antroposentris, semua yang aku diawali dengan aku, itu antroposentris. Lagu pujian apapun yang dimulai dengan aku itu secara tidak ada sadari mereka meninggikan dirinya sendiri. Padahal tadi Priscilla sudah baca, semuanya adalah dari dia. Jangan ada yang memegahkan diri. Nah selanjutnya, Alkitab sebagai satu-satunya otoritas final, 2 Timotius 3:16 ya, kita sering hafal ya. Silakan tidak apa-apa dibacakan lagi, yang keras. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diucapkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Segala tulisan itu seharusnya segala kitab suci ya. Segala kitab suci yang diilhamkan ya. Jadi bukan sembarang tulisan ya. Kalau Ayu kurang tepat menerjemahkan. Seharusnya segala kitab suci yang diilhamkan. Seperti itu ya. Jadi Alkitab sebagai satu-satunya otoritas final. Jadi pegang teguh, saudara, berdiri teguh di bawah otoritas Alkitab, firman Tuhan. Nah, mengapa disebut aliran sesat? Keduanya itu mengaku Kristen, tapi menyangkal doktrin inti Injil. Mereka mengganti Kristus Alkitab dengan Kristus versi lain. Nah, di gereja-gereja tertentu kan demikian juga toh. Mereka menempatkan organisasi atau nabi di atas firman Allah. Galatia 1 ayat 8 firman Tuhan katakan, jika seseorang memberitakan Injil yang berbeda dari yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ini keras, saudara. Saudara nggak bisa lembut-lembut terhadap penyesat-penyesat itu ya. Banyak orang yang salah kaprah dengan lemah lembut. Lemah lembut tidak berlaku untuk para penyesat dan yang menyimpang, saudara. Mereka harus dihancurkan dengan besi ya. Besi harus dihancurkan dengan yang lebih kuat dari itu. Ya, firman Tuhan menghancurkan itu. Karena itu saudara berdiri di atas firman Tuhan. Jangan yang lain, maka saudara akan tetap teguh koyah, tidak tergoyahkan. Nah, aplikatifnya gereja perlu mendidik jemaat di dalam doktrin yang sehat. Nah, saya kan juga mengundang gereja-gereja tertentu untuk belajar. Jemaatnya itu diperlengkapi, tapi pernah dulu ada gereja tertentu 1-2 kita hanya mengirim beberapa 3 kali pertemuan, habis itu tidak pernah kembali lagi. Entah kenapa, tapi yang jelas mungkin mereka takut atau apa gimana. Gereja perlu mendidik jemaat dalam doktrin yang sehat. Kelas-kelas Alkitab perlu lebih digiatkan untuk melengkapi jemaat awam, dan saya berharap materi yang sudah dibagikan itu sudah bisa ajarkan ya, khususnya ke anak-anak muda. Sudah waktunya sudah mengajar. Jadi jangan takut kalau misalnya saudara nggak yakin, ya saudara bisa WA saya, bisa tanya saya. Apologetika harus disertai dengan kasih dan kejelasan yang benar. Kesesatan modern sering tampil ya ini dia, rapi, moral, dan religius, tetapi kosong dari inti Injil yang sejati. Jadi waspada saudara. Nah inti ajarannya nanti saudara bisa pelajari kalau materinya saya bagikan. Silakan nyalakan kamera, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, silakan kalau ada yang mau share ataupun bertanya. Bu Miska masih sakit ya? Iya Pak Anto. Sudah ada agak mendingan Pak, cuman di sini sekarang lagi hujan deras. Oh, sama Surabaya juga gitu. Tadi aja saya kehujanan, makanya langsung minum vitamin C. Saya takut malam bisa tepar. Ini tadi di tempat pos KI lagi mati lampu. Oh iya, Surabaya kemarin mati lampu. Itu. Iya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Bu Jasi, Pak Dani, Pak Anto, Priscilia, Bu Yeni, Pak Gusti, silakan. Kalau mau sharing juga boleh. Ya, silakan Pak Deni. Puji Tuhan ya, saya baru masuk lagi. Tapi satu hal yang saya dapati ketika saya konferensi,
uh, sekitar masuk Januari kemarin, saya mendapati seorang anak yang boleh dibilang jauh dari Tuhan. Teman-teman pos kebetulan orangnya punya. Waktu itu saya belum memberanikan diri untuk karena ini kok kemudian ternyata ada banyak hal yang dia ikuti, dan situ saya mengajak mau cerita apa saya bilang, dan puji Tuhannya dia berani menceritakan. Dia bilang, Kak, saya terlalu jauh dari itu, gimana sih supaya saya ikut kembali di jalan baik dengan Tuhan, mau gitu, saya berubah dosa. Terus saya bilang, mau apa, saya akan bagi pengalaman. Saya bilang dari situ puji Tuhan dia mau menangkap apa yang saya sampaikan, walaupun dengan kata dan kalimat yang kurang dari saya, tapi saya bersyukur itu dia mau belajar kembali menghidupi firman itu kembali dalam kehidupan. Ajak ke sini Pak, ajak ke sini Pak, ajak ke sini Pak Dani. Saya usahakan coba ngomong. Nggak usah dipikirkan masa lalunya, dosa-dosanya. Paulus itu dia merasa bahwa di antara semuanya itu aku yang paling berdosa. Nah, tesis saya dulu mengenai itu juga. Mengenai statementnya dia bahwa dia merasa yang paling berdosa di antara seluruh manusia. Jadi orang yang merasa diselamatkan, yang diberikan anugerah oleh Juru Selamat, oleh Roh Kudus, itu pasti akan mengerti dosa-dosanya sendiri. Mengerti betapa dirinya butuh Juru Selamat. Tapi kalau orang sudah merasa dirinya benar, ya Yesus tidak datang untuk dia, Yesus datang untuk orang berdosa. Benar Pak Dani tadi bilang, tidak usah pikirkan masa lalunya dia, semakin jauh dari Tuhan. Nah, sekarang sudah ingat seperti itu, ambil keputusan untuk segera mungkin komitmen ikut Tuhan, mempelajari kebenaran. Itu yang paling penting. Dan terus didampingi, Pak, didampingi dia, dengar dia, terus kemudian doakan dia, terus dampingi, terus itu bagian dari pemuritan juga. Ya, semangat Pak Dani. Bu Ayu kemana? Sudah pulang ke Indonesia, tak? Belum sih, kebetulan kemarin baru sembuh sakit, belum sembuh Pak, masih sakit. Oh. Karena cuaca di sana. Kita doakan ya, Pak Max juga sakit. Kita masing-masing bawa doa dalam pribadi ya, Pak Max sakit, kemudian Bu Ayu sakit, ya kita masing-masing komitmen ya. Kalau saat itu kita bawa dalam doa. Oke, Bu Yeni mungkin? Atau yang lain, Pak Gusti, Bu Jesi, Pak Anto? Priscilia, silakan. Masih ada waktu. Halo adik, siapa namanya ini? Shalom. Mantap loh. Dia udah ikut stos dia. Iya, hebat, bagus. Belajar sama mama. Silakan Bu Jesi. Juga bilang jangan halangi. Keponakan. Oh, keponakan. Iya, silakan Bu Jesi. Nih, nak tanya, kalau orang yang meskipun dia pelayanan di gereja apa semua, tapi kalau imannya tidak betul-betul pun boleh juga kena sandet dan semacamnya kan? Iya, pasti bisa kena. Jadi kalau orang sudah di dalam Kristus, kuasa apapun tidak bisa kecuali Tuhan mengizinkan. Menyentuh dia nggak bisa. Nggak bisa kuasa apapun. Bahwa mungkin dia terkena guna-guna atau disantet ataupun mungkin dihipnotis, ya itu menunjukkan bahwa ada something wrong di dalam imannya. Tapi kalau imannya sudah teguh, karya Roh Kudus, dia pasti dimampukan dan dikuatkan untuk mengatasi semua itu.
Kemarin kan saya sempat sharing sama Pak Anto lama soal saya hampir mati di Kalimantan yang pendarahan itu. Saya yakin bahwa kuasa apapun tidak akan berkuasa satu sehelai rambut pun atas diri saya kalau Tuhan tidak berkenan. Dan akhirnya saya bisa pulang ke Surabaya. 2015 itu peristiwanya. Saya mengalami pendarahan yang hebat selesai pelayanan. Oke, ada yang lain lagi? Merokok juga salah satu boleh menjadi penyebab. Ya, betul. Termasuk dalam melawan kelemahan, termasuk ya apa saja, merokok kan termasuk kelemahannya dia ya. Dia dimampukan untuk berjuang mengatasi ketergantungan terhadap rokok. Karena merokok kan merusak tubuhnya dia. Dan Roh Kudus termasuk berkuasa untuk membuat dia mampu melewati melawan nafsu merokok itu. Berjuang melawan itu. Jadi bukan dengan kekuatannya sendiri. Roh Kudus sendiri yang dari dalam menguatkan dia. Tapi memang dia mempunyai tanggung jawab untuk melawan kelemahan itu. Kelemahan apapun. Misalnya pelit, kikir, rakus, tamak, kemudian ya apa saja, kelemahan apa saja. Kita wajib berjuang atas kelemahan-kelemahan kita. Masing-masing kita pasti mempunyai kelemahan. Dan kita wajib untuk berjuang mengatasinya dengan pimpinan Tuhan. Dengan kekuatan dari Tuhan. Silakan Pak Anto. Ya, silakan Bu Yeni. Kebetulan PJC ngomong tentang sampai tadi kan. Saya juga pengalaman 2009 sebelum ke Hong Kong. Pas waktu syukuran itu, besok saya mau ke Hong Kong. Terus adik saya yang baik-baik saja, yang sehat-sehat saja, kok dia yang kena. Dan mereka coba menyerang saya supaya menutup jalan untuk tidak datang ke Hong Kong. Tapi biasalah kalau di kampung itu banyak yang iri kan. Akhirnya waktu itu adik saya yang baik-baik yang kerjanya ini apa-apa, kok dia yang kena serangan gitu loh, bukan saya. Mereka nyerang saya, tapi adik saya itu mungkin kiranya bosan kayak gimana gitu, kok dia yang kena. Jadi malam itu aku tahu halangan itu adalah dari iblis. Jadi malam itu aku doa peperangan sampai dia kakinya yang satu jadi besar gini loh, kakinya besar itu. Jadi aku percaya saya sudah tahu bahwa ini adalah serangan dari si jahat. Jadi mereka menyerang saya, kata adik saya ini yang kena. Jadi waktu malam itu aku doa peperangan, tapi saya bilang sama Tuhan, sekalipun Tuhan, jikalau engkau ada di tempat ini, dan Tuhan tiada yang mustahil bagi engkau. Di situ saya doa peperangan, adik saya sampai dia teriak-teriak sampai terlepas. Nah, akhirnya dia sudah mulai sadar dan besok pagi saya tetap jalan, tapi saya di dalam perjalanan saya mulut saya tidak akan pernah diam untuk tetap terus berdoa untuk adik saya. Tapi tetap saya melangkah sampai di Hong Kong sekarang itu karena Tuhan yang bawa saya ke tempat ini, dan dari sini juga saya lebih belajar lagi tentang doa peperangan atau maupun juga tentang puasa gelap. Dan di gereja sini juga banyak tentang pemuritan. Jadi di situ saya belajar, sekalipun saya jemaat biasa, tapi saya itu ingin belajar, pengen tahu caranya. Oh ternyata itu. Saya juga masih belajar. Saya juga masih terus belajar sampai sekarang. Kita semua di sini belajar. Jadi ya kita bersyukur kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, melayani bersama-sama di bidang kita masing-masing. Ya, bersyukur untuk kesempatan yang istimewa yang Tuhan berikan. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup dalam doa sambil mendoakan Bu Ayu sama Pak Max. Kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh menyelesaikan kelas ini atas anugerah-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Ayu dan Pak Max yang sakit. Demikian juga dengan Ibu Hari yang kurang fit badannya, biarlah ya Tuhan Roh Kudus melawat mereka dan menyembuhkan secara total serta menyingkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kesehatan mereka. Di dalam nama Yesus mereka disembuhkan dan dipulihkan. Dan Tuhan berkatilah juga kami beserta dengan seluruh keluarga besar kami dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami, dalam pelayanan kami,
dalam usaha kami. Biarlah berkat Tuhan, kasih setia Tuhan menyertai kami selalu. Dan kami terus bisa melayani Tuhan dengan kemampuan kekuatan yang datang dari Engkau. Bapa di surga, kami serahkan seluruh masa kami, hidup kami, orang yang kami kasihi, istri, suami, anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudara kami juga. Biarlah ya Tuhan, kami semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam pelindungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan hari lepas hari. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Anto, Prisilia, Bu Yeni, Pak Gusti, Pak Dani, Bu Jesi, adik. Wah, ini siswa stos kita yang paling kecil ya. Ini sangat berat itu. Dia ikut juga. Iya. Oke, Tuhan berkati. Tuhan salam. Selamat malam.